Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview game yang bertema Naruto. Game ini masih baru ya teman-teman ya, masih sekitar 2 bulan, namanya Win Legend Burning Leaf. Dimana game ini pada dasarnya itu memanfaatkan sistem gacha, sehingga teman-teman perlu panduan ya untuk hero-hero apa atau ninja apa yang wajib digacha, entah itu karena kuat ataupun line up-nya itu jangka panjang. Terus juga ditambah dengan banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait line up apa yang perlu digunakan, ninja apa yang perlu digacha. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk merangkumnya dengan cara membuat video tier list di game Win Legend Burning Leaf ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke tier listnya. Ya, ini tier listnya teman-teman ya. Jadi ada sebuah server yang lebih dulu daripada global, yaitu server Cina. Di sini saya mengacu kepada server Cina ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu hero-hero apa yang bakal keluar dan hero-hero apa yang worth it untuk digacha ya. Jadi ada beberapa juga di server Cina ini yang belum keluar dari list hero-hero yang ada di sini. Mungkin teman-teman juga agak asing gitu ya yang main di server Cina. Hero-hero ini agak bingung gitu loh. Sekuat apa sih, walaupun udah ada sebagai musuh di story atau di konten-konten tertentu. Di sini listnya saya buat sebagai tier yang tidak diketahui, paling bawahnya warna biru. Kenapa? Karena yang tadi ya, yang musuh-musuh yang belum kita ketahui gimana skill atau statistiknya itu kita bakal taruh di tier paling bawah. Kemudian ada tier A sampai tier SS, triple SS, sorry. Itu akan saya masukkan hero-hero yang berkemungkinan masuk di dalamnya. Nanti dari semua tier list dari A sampai SS ini akan saya pilih sebagai top 12 hero terbaik yang sebaiknya digunakan di game ini. Jadi kenapa sih saya memberi top 12 ninja gitu ya? Karena di game ini kalau teman-teman ketahui itu ada yang namanya arena cross server ya. Di arena cross server ini dia itu butuh 12 ninja. Butuh mengikutkan 12 ninja. Ini server global, ini top globalnya. Butuh 12 ninja terbaik. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi acuan kalau bisa di awal-awal tuh atau di mid game ya. Kalau di awal-awal mungkin baru bisa ngebentuk 6 ninja. Tapi kalau udah ke mid game itu bakal butuh 12 ninja gitu. Makanya saya pilih top 12-nya nanti hero-hero apa aja gitu ya. Walaupun memang ninja SSS itu kan bagus ya statistiknya, tapi mungkin tidak masuk ke top 12 dikarenakan beberapa hal yang mungkin nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk tier yang tidak diketahui, kita langsung masukkan aja ya beberapa hero yang memang belum keluar di Cina-nya pun. Jadi kayak Tobi, Zetsu, kemudian Kankuro, ini dari desa sebelah, ini Kakashi Anbu, kemudian Sasori juga belum keluar, Temari juga belum keluar, kemudian ada lagi Tobi juga belum keluar, ini asisten dari desa kiri Gakure belum keluar, kemudian yang lainnya kemungkinan sudah ya teman-teman ya. Jadi akan saya coba masukkan dulu ke tier yang pertama, yaitu tier A. Di tier A ini saya akan coba masukkan tier yang terendah, yaitu dari hero A ya, hero A. Karena hero A ini statistiknya kecil, terus kurang bagus gitu ya, dari segi ulti dan lain sebagainya. Ini kayak Shikamaru, Hinata, kemudian Asuma. Mungkin ada Ninja S juga nanti yang masuk sini ya. Ninja S juga, karena saya kurang begitu hafal. Tapi dia tuh kurang bagus gitu ya, jadi makanya saya taruh di tier A. Ada Ino, ada Sai, ada ini kan, terus untuk yang S saya bakal masukin hero-hero ya, hero yang selanjutnya itu ada Yamato masuk ke S, kemudian ini Gaara juga. Gaara ini dia yang tipe S ya, kelas S. Kemudian Naruto ini bolehlah di S karena dia rasengannya lumayan bisa ngejoin attack ya. Kemudian ada kemudian ada juga ini juga. Kemudian ya mungkin yang lainnya akan saya susul ya, walaupun ada tier S kayak ranking S seperti Sasuke ini dia masih S gitu ya. Kemudian saya akan lanjut ke SS, di mana SS ini adalah hero-hero yang mungkin ada di tengah-tengah ya, sesuai tier list ya. Jadi kayak misalkan hero SS tapi dia kurang bagus, jadi saya taruh di sini misal. Kemudian Sasori ya boleh, kemudian Pain ini, kemudian Itachi sebenarnya masuk sini ya teman-teman ya. Mungkin di awal-awal tuh bagus ya, dia gratisan terus dapat SS juga kan, kelas SS. Tapi sebenarnya dia tuh kalau udah jangka panjang kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa, kalau udah di awal-awal kita pakai nggak apa-apa, tapi kalau udah di pertengahan kita ceng dia sebagai oleh ninja yang lain gitu ya. Oke.
Terus ada Sasuke ranking S nih. Saya taruh sini dulu ya sebentar, nanti saya ubah lagi kalau memang ada perubahan. Kemudian ada oke, Darui mungkin saya bakal taruh di sini ya, karena kurang bagus. Dia bagus tapi kalau udah bintang 7, dan itu susah ya buat dapetin bintang 7. Biasanya dia sama Mifune. Kemudian boleh Rock Lee dengan Guy ini kenapa saya nggak masukkan ke S, karena dia itu cukup bagus untuk join attack-nya. Walaupun levelnya masih S, tapi dia cukup bagus. Makanya saya taruh dia di SS. Kemudian untuk hero-hero SS plus lainnya yang biasa juga saya taruh di tier SS ini. Ada lagi nggak ya? Dari daftar ini saya rasa cukup bagus. Kakashi oke lah dia di SS ya. Dia di SS karena dapat banyak fragment di awal-awal game itu. Kemudian tier SS plus. Ini adalah tier SS plus yang mungkin ninjanya SS plus tapi oke lah, karena di peringkat kedua tertinggi gitu ya. Ini hero yang saya ingin masukin adalah Raikage. Raikage sebenarnya dia berpotensi ke SS ya. Raikage. Mungkin saya taruh di triple SS aja karena Raikage ini dia bagus banget defendernya. Oke, kita lanjut ke defender deh kalau gitu. Defender ini ada Gara. Gara pun sangat bagus. Ini Garanya bukan Gara yang S ya. Ini jadi Garanya ini yang SS plus di Cina tuh sudah keluar. Ini dia bagus sekali sama kayak si Raikage. Kemudian hero SS plus saya akan taruh 3 Sanin ya, 3 Sanin. Karena di awal-awal terutama bagus banget 3 Sanin buat ngincer top 10 gitu ya. Ngincer Pain bagus banget karena CP-nya tinggi sekali. Walaupun dia nggak terlalu bagus banget, tapi oke lah buat di awal-awal. Hidan kita akan masukin ke tier ini juga, tier SS. Kemudian Hoshigaki Kisame ini kalau VP 6 mudah ya didapatnya. Dia ini darahnya banyak sekali dan defense-nya pun tinggi. Tapi masih belum bisa masuk ke tier SSS karena menurut saya pribadi dia itu masih tergolong biasa. Cuman statnya saya memang sangat tinggi dan mudah didapat kalau kalian top up gitu ya. Kemudian Sage Naruto masih di SS plus. Kemudian Suigetsu. Suigetsu ini cukup bagus teman-teman. Sebenarnya dia nih hero S tapi sangat-sangat worth it untuk diambil ada di shop ya. Mungkin saya taruh di sini. Kemudian Hanzo juga relatif normal di sini. Kemudian Deidara-nya sangat bagus sekali di awal-awal. Tapi teman-teman ketika udah di akhir-akhir saya tidak merekomendasikan untuk mengambil Deidara ya, karena nggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai tipe api gitu ya, tim api, karena dia naikin juga tipe api. Tapi terkadang itu clay bomb-nya itu ngeselin ketika ulti, misalkan ulti single target Naruto yang dihajar malah clay bomb-nya Deidara gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga kalau memang mau pakai line up Deidara. Kemudian Hinata ini adalah Hinata GNW ya. Jujur saya belum tahu gimana tier list, tapi di akun Cina saya udah dapat Hinata. Sejauh yang saya pakai dia tidak begitu bagus, jadi saya masih menaruh dia di tier SS, belum masuk ke SS plus. Kemudian ada Shisui ya. Shisui ini banyak banget dibilang sama orang-orang bagus katanya. Tapi dia ini damage-nya sebenarnya nggak sakit, tapi dia bisa melakukan genjutsu gitu. Oke lah, kita taruh di SS plus. Kabuto Yakushi ini benar-benar unik, tapi saya tidak merekomendasikan gacha di awal-awal. Dia ini karena bagus memang sih di awal aja ya. Di awal tuh memang bagus, cuman dapat fragmentnya nanti akan cukup sulit untuk selanjutnya. Jadi karena memang unik, jadi saya rasa dia di tier SS plus tapi paling kiri ya. Dia paling cukup bagus, cukup unik. Oke, Nenek Chio dia ini joinnya banyak sekali. Kalau kalian tahu Nenek Chio di bintang 5 ini sangat-sangat worth it untuk digunakan. Jadi saya masukin dia di tier SS plus. Kemudian ada Conan pun sama kayak Nenek Chio, dia tuh punya low float ya di bagian repulse-nya tuh. Di bagian kaosnya. Jadi ada repulse, ada kaos, dia cukup bagus di join attack-nya. Jugo ini jujur adalah hero favorit saya. Walaupun ranknya S, dia ini benar-benar gila. Karena dia bisa nge-heal, darahnya dia itu dijadikan tameng, dan dia itu bisa nge-heal. Kalau dikombokan dengan combo Kabuto Yakushi itu sangat cocok sekali. Saya akan taruh dia di rank SSS, karena dia sangat-sangat worth it untuk digacha. Selain
fragmentnya mudah didapat sehingga mudah di upgrade, dia ini defender yang setara dengan attacker karena attack ultinya aja single target tuh sakit banget. Oke, kemudian Itachi saya kurang suka ya teman-teman ya, walaupun dia bisa jadi burung gagak ya ultinya, tapi untuk di akhir game ini kurang worth it guys, karena nggak begitu sakit dan bagus kalau dipakai sama Sultan karena dia mudah dapat fragmentnya ya di top up VIP. Jadi saya taruh di tier SS plus saja karena nggak begitu worth it untuk semua kalangan, terutama F2P ya, nanti susah banget buat dapetin fragmentnya karena nggak muncul di gacha. Kemudian Kakuzu dia mudah sekali buat didapetin fragmentnya, saya taruh di tier SS plus. Ini lebih worth it daripada Itachi. Jadi nanti di tier list ini juga saya bakal menempatkan posisi paling kiri itu paling worth it gitu ya teman-teman ya, untuk di setiap jenjang tier ini yang saya buat. Ini hidden yang baru keluar banget minggu ini di Cina. Untuk potensinya saya rasa belum bisa ke SSS atau triple SS. Saya juga masih ragu untuk dimasukin SS plus, tapi dia tuh biasa hidup terus-terusan, jadi mati terus hidup lagi, mati hidup lagi. Entah apa yang nge-trigger itu, masih belum tahu juga, saya baca-baca. Jadi saya taruh di SS plus dulu ya teman-teman. Nah, hero triple SS ini mayoritas triple SS juga belum masuk ya. Ini bakal saya masukin ke tier SSS dulu ya. Karena apa? Karena dia ini punya potensi dengan cara statistiknya yang sangat tinggi gitu. Attack-nya sangat-sangat tinggi, HP-nya sangat tinggi, defense-nya sangat tinggi. Jadi berpotensi untuk dijadikan line up utama. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, untuk dapat ninja SS plus ini sangat-sangat susah. Perlu triple SS ini sangat susah. Perlu diamond yang cukup banyak. Minato, wah Minato ini kalau mau ditaruh tier atas, tapi cuma bisa dinikmati oleh kalangan VIP 13-14 ya. Pain ini sangat bagus banget teman-teman. Walaupun kalian mungkin nggak masuk top 10, tapi dia ini ada di shop itu banyak sekali Pain fragmentnya. Jadi dia pun kalau masuk ke line up utama tuh bagus. Jadi saya taruhnya di triple SS. Kemudian Sasuke Taka jujur saya kurang suka. Karena biasa aja gitu ya kalau di pandangan saya. Dia akan saya masukin di tier SS plus ya teman-teman. Apakah cukup aneh dengan Jugo di triple SS? Saya rasa enggak ya, karena Jugo ini benar-benar worth it. Kemudian Killer B ini juga sama kayak Jugo, dia tuh tebal sekali. Dia kalau ulti itu bisa membuat hero-hero dengan karakteristik Jinchuriki itu jadi lebih besar kalau dia dari bintang 6 dan Ogi-nya udah Ogi yang paling kanan udah terbuka gitu ya. Intinya Jinchuriki ini sangat-sangat worth it. Walaupun kelasnya masih SS ya. Ini Tsunade triple SS bagus juga. Kemudian ini maaf, ini tidak diketahui juga, belum keluar. Danzo dia sangat-sangat bagus, ada Izanagi-nya. Dia bisa hidup juga, bisa hidup terus-menerus gitu ya. HP-nya udah habis tapi dia masih belum mati gitu. Nah, ini bagus, ultinya juga AOE. Sasuke ini saya jujur kurang suka karena dia ini tipenya attacker, tapi dari skillnya tuh dia nge-heal dan juga ngebuat damage reduction, dan itu nggak cocok ya. Kalau dari tipe attacker ya sebaiknya attacker aja gitu loh, jangan ke ngamprah-ngamprah kemana, jadi attack-nya tuh terlihat tidak sakit. Kalau saya lihat di Sasuke yang baru list di global ini, saya taruh tier paling atas ya karena statistiknya memang tinggi. Naruto ini bagus banget, ini worth it banget, ultinya AOE sakit dan dia punya pasif yang gila. Dia bisa naikin senjutsu, bisa naikin tipe angin, jadi worth it banget. Mifune kurang bagus menurut saya walaupun tiernya SS plus, tapi saya bakal taruh di rank SS ya teman-teman ya, paling kiri bareng Hinata. Might 3 ini dia OP parah coy, OP parah. Dia tipe Earth ya, tipe tanah yang mungkin terkuat ya di game ini untuk sebagai DPS, karena dia bisa sampai nyerang 5 kali gitu loh. Cuman katanya di game di Cina katanya nge-nerf si ini gitu, si Gai gerbang ke-8 kali ya. Nah ini katanya di nerf, tak tahu juga sih posisi sekarang tuh seperti apa gitu ya Gai ini. Tapi dia sangat-sangat worth it. Metrumi ini saya nggak suka ketika dia ulti itu dia dapat tameng atau perlindungan tuh cuma seorang diri gitu. Metrumi itu seperti itu, ultinya AOE tapi dia dapat tameng untuk dirinya sendiri.
dan itu kurang worth it gitu loh. Jadi saya bakal taruh dia di tier SS plus bareng para 3 saninnya. Kemudian Tsuchikage ini OP karena dia bisa ultinya sakit, single target, kemudian serangan biasanya tuh benar-benar sakit yang dia buat lempar batu atau dia ngebuat seperti monster tanah gitu ya, dia tuh sakit banget. Terus ultinya bisa ngebuat dimensinya sendiri gitu. Jadi kalau kalian tahu Yamato ultinya habis Yamato ulti keluar dimensi kayu ya, nah sama Tsuchikage ini punya dimensi ruang. Kemudian tinggal 2 lagi ya, ada Naruto 4 ekor, ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat worth it. Dan juga Sage Jiraiya. Sage Jiraiya ini yang mau rilis di global tanggal 19 ya, 19 atau 20 ya untuk hari Senin. Ya tanggal 19 itu dia kalau udah teman-teman bisa baca, dia tuh ada 2 kodok di kanan sama di kirinya. Fukusaku sama si Mai itu pasifnya banyak banget dan itu bagus banget. Sangat worth it untuk digacha. Jadi ini untuk tier listnya, mungkin saya lihat-lihat dulu ya untuk kecocokannya apakah dia wajar apa enggak masuk ke sini. Oke, Hidan kenapa tiba-tiba ada triple SS Hidan enggak masuk ke atasnya. Oke. Nah, di SS plus apakah ada yang perlu saya turunkan ke bawah? Itachi sama Meiterumi, jujur aku nggak suka ya sama Meiterumi karena shieldnya untuk diri sendiri, jadi aku turunin ke bawah. Meiterumi. Kemudian Sage Naruto, oke. Sage Naruto, Shisui, oke. TRS plus sepertinya sudah oke, kita turun ke bawah. Oke, untuk di bawah nih Mifune ini cukup sakit, jadi aku coba taruh ke atas ya. Cukup sakit. Darui masih tetap di bawah karena dia nggak begitu worth it, dan Mifune ini bisa tambah sakit kalau Darui bintang 7. Tier SS ini adalah ranking A atau rank S yang kurang bagus. S kurang bagus tapi rank A cukup bagus gitu ya. Oke, saya rasa udah tepat ya, jadi teman-teman bisa lihat, saya coba kecilkan lagi. Nah, ini tier list yang saya buat. Mungkin bisa dijadikan panduan bagi teman-teman semua. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa saya akan mencoba ranking lagi tiap tiernya. Jadi, hero apa sih yang paling oke gitu ya di tiap tiernya. Tapi saya akan ranking cukup SS plus sama SSS aja ya. Karena yang bawah ini relatif sama gitu ya, relatif mirip. Jadi untuk tier SS plus di sini saya sangat merekomendasikan Kakuzu karena apa? Karena dia fragmentnya mudah didapat dari soap, terus dia kuat juga, dia bisa jadi 3 elemen pasifnya kalau misalkan dia ulti, dan juga mudah buat didapat ya, terutama ya banyak juga top player yang pakai Kakuzu gitu. Kemudian untuk nomor 2 ada Sasuke Taka. Jelas Sasuke Taka statistiknya bagus, dia juga punya ulti yang sangat bagus, skill biasanya pun bagus. Kemudian Kabuto Yakushi salah satu hero yang unik, kalau dibarengin sama juga tuh benar-benar bagus, cuman kekurangannya di fragmentnya itu ya, susah banget buat dapetin fragmentnya, harus nunggu event katak dan itu lumayan lama. Kemudian disusul oleh Shisui ini sebenarnya bagus juga ultinya, dia bisa melakukan genjutsu, dia bisa ngehipnotis musuh supaya jadi tim dia, bukan jadi tim sih sebenarnya, cuman nyerang timnya sendiri gitu ya, cukup bagus. Tapi damage-nya tuh masih kurang berasa, jadi saya nggak berani buat naikin tier dia. Dan yang kelima ini adalah, karena Hidan ini saya kurang tahu ya, saya nggak berani masukin Hidan ke top 5. Chio bagus, dia repos sama kaosnya bagus banget. Tsunade deh boleh, karena Tsunade ini sangat-sangat bagus ketika dia itu battle 1 versus 1 ya. Ini sangat-sangat menjadi tombak utama Tsunade ini di konten 1 versus 1. Oke, jadi 5 ninja terbaik di SS Plus nih ada Tsunade, ada Shisui, ada Kabuto, dan juga Sasuke Kakuzu. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, triple SS yang bagus nih seperti apa gitu ya. Kalau berdasarkan yang saya sudah pelajari pasifnya, kemudian dari server Cina, top rankingnya seperti apa, mungkin saya akan menyusun 5 hero terbaik di triple SS ini sebagai berikut ya. Walaupun nanti akan saya susun lagi di top 12 ya, hero-hero yang worth it, bisa jadi SS plus masuk juga, bisa jadi triple SS aja yang masuk. Oke, yang pertama ini jatuh kepada Hashirama. Kenapa Hashirama? Karena di game ini yang triple SS nih, yang tipenya defense nih sangat-sanget jarang. Mungkin hanya Hashirama ya, setahu saya, mungkin barangkali salah, diralat silahkan. Hanya Hashirama gitu. Dan ultinya tuh dia AOE, bisa nimbulin dimensi juga.
Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat berguna untuk TP defense. Kemudian disusul oleh siapa ya? Naruto. Karena kenapa? Naruto padahal SSS yang pertama kali rilis di global ya. Dia ini yang pertama bisa naikin tipe Senjutsu. Senjutsu ini apa sih? Senjutsu ini kayak dia ini kayak petapa Sanin ya, petapa Sanin. Atau sorry, bukan Senjutsu. Dia ini meningkatkan Jinchuriki. Bukan, sorry. Dia ini meningkatkan Senjutsu ya, Senjutsu. Jadi ketika kalian pakai Jiraiya nih, dia bakal naik statistiknya. Gitu. Dia naikin tipe angin juga, jadi bagus banget ya untuk Naruto nih. Kemudian saya bakal pasang lagi siapa? Killer Bee. Nomor 3 Killer Bee. Kenapa hero SS bisa ngalahin SSSS atau SS Plus? Jawabannya memang gak ada yang bisa nandingin Killer Bee di rank SS tuh. Dia ini punya pasif yang dapat memperbesar tipe Jinchuriki, seperti contohnya ya, Jinchuriki ini Naruto yang sebelahnya. Kemudian Naruto 4 Tails yang ini dia bisa besarkan juga ketika Killer Bee ulti, ketika sudah bintang 6. Dan ini sangat-sangat jangka panjang. Kenapa sangat-sangat jangka panjang? Dimana game ini juga kan mengadopsi dari Naruto Online ya. Naruto Online tuh ada yang namanya Killer Bee ekor 8 yang baru rilis kemarin. Kemudian kalau Jinchuriki, berhubungan Jinchuriki, ada Jinchuriki ekor 10 ya. Ekor 10 itu Jubi. Itu kayak six pack Madara, six pack Obito. Itu berpotensi dikombo dengan Killer Bee. Walaupun server Cina belum keluar, entah sampai kapan ya. Tapi potensi untuk dipakai itu Killer Bee sangat-sangat tinggi. Di Cina pun banyak yang pakai. Jadi saya merekomendasikan nomor 3 ini si Killer Bee. Kemudian nomor 4 ada Jiraiya. Kenapa Jiraiya? Karena dia ini punya pasif yang benar-benar banyak. Bahkan skill satunya pun pasifnya banyak sekali kalau teman-teman lihat. Silahkan bisa dicek sendiri, di global juga sudah ada karakternya. Jadi bisa dicek, pasifnya itu banyak sekali. Nah, kenapa Bang Triple SS-nya nih pada nggak masuk ke top 5 ya? Saya pribadi menyukai Triple SS ini hanya karena statnya tinggi. Seperti Sasuke, itu saya tidak begitu suka. Tapi karena statnya tinggi, dia tuh dihantam sama hero SS Plus pun masih berani gitu ya, CP dan lain sebagainya. Tapi dari segi skill pasif tuh saya kurang suka gitu. Oke, untuk tier terakhir nomor 5. Rasanya kalau saya mau masukin Jugo tuh saya mau banget masukin Jugo, tapi rasanya di Cina tuh udah mulai berkurang gitu yang pakai Jugo, yang Sultan. Yang nomor 5 mungkin karena Nagato banyak digunakan di server Cina. Saya mau masukin Nagato. Tapi kalau Guy nggak masuk ke top 5 tuh nggak mungkin. Jadi saya bakal masukin Guy. Karena Guy itu adalah hero terbaik di tipe Earth, di tipe Attacker ya. Dia itu sakit banget, nyerang bisa 5 kali. Dia bisa ketika tim kita tinggal sedikit hero-nya, itu dia statistiknya juga naik gitu. Mungkin Guy ini bakal masuk ke top 4 ya. Dia ranking 4. Setelah Hashirama, Naruto, dan Jinchuriki. Cuman kalau seandainya nanti ada pembaruan lagi, saya agak kurang yakin sama Naruto, mungkin bisa kegeser juga ke rank 3 atau rank 4. Karena Killer Bee ini posisinya cukup bagus, cuman untuk saat ini belum potensial ya. Untuk jangka panjang tuh benar-benar bagus banget Killer Bee. Oke, bagi teman-teman yang menunggu top 12 nih ada siapa aja hero-nya. Jadi di sini saya ada perbandingan di game ini. Hero-hero yang ada di top 12 ya teman-teman. Nah, ini di server Cina teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketahui ada hero-hero apa aja di top player. Ini jadi semua server ya teman-teman. Jadi server 1 sampai server 700, sudah ada 700 server di Cina. Itu top satunya pakai apa sih gitu kan. Oke, kita lihat top satunya. Ya, sebagai perbandingan aja ya. Di sini ada Guy, ada Hashirama, kemudian ada Tsunade SSS, kemudian ada Tsunade dan Conan gini ya. Cuman kalau saya pribadi nggak merekomendasikan untuk pakai mereka. Karena untuk Sultan mungkin enak ya buat upgrade, tinggal upgrade aja. Tapi kalau kita yang orang biasa, atau aku ambil rata-rata lah ya, saya ambil rata-rata, itu kurang potensial buat dimasukin ke line up. Gitu. Naruto 4 Tails, kemudian Naruto Triple SS, Jiraiya, Pain, kemudian ada Killer Bee sama Kakuzu. Ya, Kakuzu ini memang lumayan banyak dipakai di server Cina. Kemudian yang kedua ini ada Nagato ya, hero-nya. Kemudian ada Sasuke. Kemudian ada ini kurang valid ya kayaknya ya, karena ada level 1 tiba-tiba masuk ke line up ya. Tapi nggak apa-apa.
Kemudian ada Shisui di sini masih baru juga. Yang lainnya kemungkinan masih sama ya. Saya nggak merekomendasikan Itachi. Kenapa teman-teman? Karena Itachi ini susah banget dapetin fragmennya. Kalau teman-teman mau pakai, dia ini nggak jangka panjang untuk F2P gitu ya. Kalau ada teman-teman yang F2P. Di sini ada Guy juga, ada Nagato lagi, Hashirama, terus ekor 4 sama Jiraiya selalu dipakai. Kemudian ada Gaara juga masih baru. Ya, jadi itu aja ya teman-teman ya untuk top 5 di game ini. Nah, dari yang teman-teman udah lihat, di sini juga saya mau rekomendasikan ya sebagai orang yang bukan sultan juga, karena saya top up nggak segitu banyaknya. Jadi saya sebagai orang yang berada di rata-rata mungkin ya akan merekomendasikan hero-hero yang bisa teman jadikan acuan untuk top 12 nya ya. Jadi yang pertama saya bakal ambil Hashirama, Naruto, Killer Bee, kemudian Guy, kemudian Jiraiya, dan juga Nagato karena Nagato banyak dipakai. Pain bagus juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 ya. Kalau teman-teman mau pakai Killer Bee, itu baiknya ada 2 Jinchuriki. Otomatis Naruto ekor 4 ini sebenarnya naik untuk dijadikan combo itu sangat bagus karena dia pasifnya ini meningkatkan resisten dan attack defense bagi Jinchuriki. Hanya dua hero gitu ya. Jadi kalau pakai cuma Naruto sangat sayang ya. Jadi bawa si Naruto 4 sini. Bagi kalian yang F2P, saya sangat menyarankan Jugo ini di-upgrade sampai mentok. Jadi walaupun tadi nggak ada Jugo ya, karena saya curiga bahwa itu sultan semua. Jadi bayangin aja, masa triple SS bisa kita upgrade sampai bintang 7, bintang 6. Itu kan susah ya. Ini saya coba untuk realistis aja. Jugo ini dipakai sampai kalian udah nggak mau main game ini lagi. Jadi Jugo ini harus dipakai gitu. Oke. Kemudian ada Tsunade triple SS ini bagus sekali. Sama seperti Tsunade yang tipe SS ya, yang rank SS di game tuh. Yang triple SS ini dia bisa nge-heal, bisa jadi attacker juga. Ini cukup bagus gitu ya. Karena dia OP gitu ya buat dijadiin barisan terdepan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 2 hero lagi. Mungkin saya akan berikan kepada Onoki ya. Onoki ini bagus banget teman-teman. Cuman masih baru di Cina jadi masih sedikit yang pakai. Onoki ini bagus untuk tipe Earth. Apalagi di sini di top ranking ini ada Earth si Onoki, terus Jugo, Guy sama Hashirama. Itu udah OP parah cuy. OP banget. Dan untuk satu hero terakhir mungkin saya akan kasih ke, ini cukup berat ya teman-teman ya. Tobirama saya masih belum tahu potensinya dan sedikit juga yang pakai di top ranknya. Raikage oke, tapi tidak begitu OP. Gaara ini bagus karena dia ditaruh di belakang, dia bisa melindungi ke depan. Kalau Raikage itu kan dia harus ditaruh di depan ya biar melindungi temannya. Tapi Gaara ini ditaruh belakang pun bisa. Cukup bagus dan potensial. Danzo ini bagus juga cuy. Wah gila, bingung nih kalau satu lagi. Mungkin karena Danzo juga tadi nggak kelihatan ya, jadi aku nggak bisa naruh Danzo di situ. Siapa ya? Mungkin Gaara ya, Kazekage Gaara. Karena dia bisa masuk ke lane apapun. Dia tipe angin. Kemudian Naruto kan tipe angin ya, dia naikin tipe angin juga. Dan Naruto nih worth it untuk Gaara. Apalagi kalau kalian tahu Sage Jiraiya juga naikin 2 tipe. Tipe api sama tipe angin. Jadi Jiraiya ini bisa mendongkrak Nagato, bisa mendongkrak ekor 4 yang juga tipe api. Dan tipe angin kayak Naruto dan juga Kazekage Gaara. Makanya saya tempatin Jiraiya itu tadi sangat bagus sekali ya. Oke, untuk top 12 saya hanya pilih kalau saya pilih 5 berarti hero-nya tuh ninjanya itu aja ya. Sama berarti kayak yang tadi ya. Ninjanya sama kayak tadi, tidak perlu saya ranking lagi. Jadi untuk urutan nomor 1 Hashirama, kedua Naruto, ketiga Killer Bee, keempat ini bisa Might 3, bisa Jiraiya ya. Tergantung kalian mau pilih tipe Earth atau tipe Fire. Kalau tipe Earth kalian ambil Guy, kalau kalian tipe Fire atau tipe angin kalian bisa ambil si Jiraiya. Mungkin untuk ranking saya akan taruh Jugo paling terakhir karena jarang dipakai di top ranking. Tapi kalian bisa pakai, itu sangat bagus sekali. Kemudian ini masuk ke sini. Ekor 4. Oke, ekor 4 di sini. Kemudian Pain, Onoki, Gaara dan juga oke. Mungkin rankingnya seperti itu yang paling atas ya. Mungkin gitu aja sih teman-teman terkait tier list yang bisa saya buat. Mungkin teman-teman juga punya alasan sendiri, punya masukan sendiri, itu bisa menjadi tolak ukur teman-teman menentukan ya. Jadi
Sekali lagi ini menentukan bisa dari diri tim ataupun kesukaan karakter atau ninjanya teman-teman gitu ya. Di sini saya hanya melakukan tier list berdasarkan skill, pasif, dan juga karakter atau apa ya istilahnya statistik yang ada di attack, defense, HP itu gede itu seperti apa gitu ya. Dan juga tadi ya dari tier list atau dari ranking yang ada di server Cina, di all servernya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan tutur kata saya di dalam video ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya akan bahas terkait line up di kemudian hari. Nah, nanti akan masuk ke line up apa yang bagus digunakan, bagaimana komposisinya, apakah harus SS plus semua, apakah harus S, apakah harus triple SS semua gitu ya, karena nanti berdampak kepada perkembangan akun teman-teman semua gitu. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.